Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di kelas Digital Business and Industry 4.0. Dan pada kesempatan di hari ini, kita masuk ke topik pembahasan terkait dengan online communities. Apa yang menjadi cita-cita dan kompetensi yang diharapkan untuk dapat Anda miliki di pertemuan hari ini adalah Anda bisa menjelaskan mengenai tipe-tipe social network dan online communities serta bagaimana bisnis model mereka. Kemudian yang kedua, Anda bisa menjelaskan mengenai berbagai tipe dari auction atau lelang secara online, bagaimana benefit yang didapatkan, bagaimana mereka beroperasi, bagaimana kapan Anda perlu menggunakannya, dan apa yang menjadi potensial abuse dan fraud di dalam auctions. Kemudian Anda bisa menjelaskan mengenai type of internet portals dan bisnis modelnya. Sebelum kita masuk, kita ada topik terkait dengan LinkedIn. LinkedIn ini merupakan sebuah online communities. Apakah Anda semua sudah pernah mendengar LinkedIn? Sudah tahu LinkedIn belum? Sudah ya? Nah, sudah mendaftar ke LinkedIn belum? Sudah, Pak. Serius? Siapa yang sudah daftar? Purna, Pak. Oke, good. Topik kita di hari ini yaitu terkait dengan online communities. Okay, so what has LinkedIn? Why has LinkedIn been more successful in China, yeah, rather than other Western technology giants? Jadi kalau kita melihat LinkedIn ini merupakan the world largest professional network yang dia professional network yang terbesar di dunia. Ya. Jadi kayak dukcapil gitu ya. Dukcapilnya para profesional ada di LinkedIn ini. Ini dukcapil di situ. Anda mau cari orang yang kayak gimana aja kemampuannya ada di semua di LinkedIn. Jadi Anda nggak perlu lagi jarang perusahaan itu bikin iklan. Ya, untuk posisi-posisi tertentu mereka nggak pernah bikin iklan. Mereka cari talent, mereka tawarkan. Mereka tinggal message aja langsung kan. Hai, kamu tertarik nggak pindah kerja ke tempat kita? Dia gitu aja tuh, kirim message ke kita. So, nah di China, LinkedIn itu dia launch di China itu tahun 2014 ya. Nah, namun di China banyak sekali peraturan-peraturan yang ya agak restriksinya lumayan tinggi ya, sehingga banyak sekali regulasi yang memperberat di China. Kemudian jadi secara umum kita melihat bahwasanya kenapa China walaupun regulasinya dia cukup berat, kenapa dia bisa sukses? Karena kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa di China kira-kira LinkedIn ini sukses? Karena populasinya berapa miliar? Manusia 4 miliar. 4 miliar populasi. Jadi pengguna LinkedIn paling besar di China karena populasi penduduknya paling besar di dunia ya. Oke, do you agree with LinkedIn approach toward China internet policies? Ya, sekarang internet kalau nggak diatur penggunaannya bisa disalahgunakan. So far is no worries about that.
Why has LinkedIn faced difficulties in Russia? Jadi kalau Anda baca di buku, itu ada artikel yang pertama adalah terkait dengan LinkedIn. Jadi di Rusia mereka memblok LinkedIn, ya. Pemerintah Rusia itu memblok LinkedIn agar bisa mengkontrol pekerja-pekerja pekerja internasional, ya, yang masuk ke Rusia. Jadi karena itu mengakibatkan tenaga kerja di Rusia sangat sulit mencari kerja. Karena banyak orang dari luar negeri, dari Ukraina, dari Polandia bekerja ke Rusia, sehingga penduduk Rusia pada nganggur. Yang orang-orang yang jago pada masuk ke Rusia. So that is the intermezzo terkait dengan LinkedIn. Ada yang ingin bertanya terkait LinkedIn? Any questions? No questions? Araso? Belum, Pak. Belum, Pak. Alright. Kemudian social networks and online communities. Jadi internet began as communication medium for the scientists. Jadi internet itu dimulai awalnya untuk para scientist, computer science. Mereka membuat internet dalam rangka untuk bisa berkomunikasi antara mereka. Komunitas yang pertama, mereka bikin news groups, bulletin board, ya. Kemudian setelah internet itu berkembang, ya, mereka mulai membentuk online communities, ya, online communities. Nah, para pengguna itu rata-rata adalah para teknokrat, politics, ya, dan kemudian di awal-awal tahun 2007-2008 mulailah internet itu dengan semakin berkembangnya mobile device seperti smartphone, tablet, ya, mereka mulai sharing kepada foto, video, ya. Ada dulu namanya apa itu dulu namanya, ya, Path, ya. Sebelum Path itu namanya apa, ya? Sebelum Path itu namanya Facebook udah baru ini, ya. Sebelum Path itu namanya apa? Saya lupa itu. Ada lagi namanya itu. Ya, itu deh. Jadi yang dia sharing kepada foto, video, blogs dan lain sebagainya. Nah, jadi sehingga berkembang sampai dengan sekarang di mana social networks menjadi salah satu the most common internet activities. So, apa yang disebut dengan online social network? Jadi, online social network adalah suatu area secara online di mana manusia di sana sharing kepada share dan berinteraksi dengan sesama mereka, ya. Jadi mereka saling berinteraksi, sharing apa yang kegiatan mereka dan berinteraksi dengan para follower, ya, para followernya. Itu disebut dengan online social network. Jadi kalau kita punya Instagram, kita berinteract, ya, berkomunikasi, komen segala macam. Ya. Itu disebut dengan online social network. Nah, namun untuk bisa berada di dalam online network ini kita nggak mesti bertemu muka, ya. Kita bisa secara online dan ini sifatnya 24/7. Kita bisa berkomunikasi, berinteract 24 jam 7 hari seminggu. So bayangkan you can interact with your social network 24 hour 7 days a week. Ya. Sehingga itulah disebut bahwasanya internet itu meremove kepada geografi dan waktu, limitation dari offline social network. Kemudian bagaimana perkembangan social network ini dan bagaimana perkembangan online communities, ya. Jadi social network itu paling tinggi adanya di mana? Paling tinggi adanya di Facebook, ya. So Facebook
mendominasi pengguna social network. Diikuti dengan Instagram, Pinterest, Snapchat, LinkedIn, Twitter, TikTok, dan Tumblr. Nah, perkembangan juga semakin beragam. Dari mulai sudah dengan dulu awalnya dari apa itu saya lupa namanya, sebelum PEV itu ya. Kemudian masuk ke Facebook, berkembang sampai Pinterest, Instagram, Snapchat, ya, search engine advertising juga generating more revenue daripada tetapi search engine kalau kita secara advertising di search engine dibandingkan social network ternyata slightly masih tinggi di search engine daripada kita ad campaign di social network. Nah, pertanyaannya kita sekarang adalah itu suaranya tolong di mute. Siapa itu? Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya kita bisa mengconvert social network kita menjadi bisnis. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Ketika awal-awal social network, ya, tidak gampang untuk bisa jualan melalui social network. Namun saat ini social network itu menjadi ajang untuk monetize, ya, audience. Bagaimana kita memonetize audience kita? Semakin banyak follower Anda di YouTube, ya, semakin banyak follower Anda di Instagram, semakin banyak follower Anda di Facebook, itu bisa Anda monetize. Ya. Jadi semakin banyak follower Anda di LinkedIn, itu bisa Anda monetize. Bagaimana kita monetize-nya? So, most of social network itu dia melakukan advertising. Ya, advertising. Nah, dengan semakin tingginya penggunaan mobile device, ya, yang menginstal berbagai macam aplikasi seperti Facebook, Instagram, YouTube, ya, itu bisa menjadi tempat di mana corporate branding sebuah perusahaan itu bisa dia jual, bisa dia bisa melakukan branding kepada perusahaannya dia melalui aplikasi-aplikasi yang Anda gunakan. Bagaimana metodologinya? Jadi kalau kita melihat secara branding perusahaan itu terdiri atas dua macam, yaitu promotion dan physical evidence. Promotion bisa dilakukan melalui social network. Ya. Anda melakukan promotion, membuat campaign di Instagram, membuat campaign di Facebook, Anda bisa memberikan promotion di sana agar orang-orang itu mendapatkan produk Anda atau perusahaan Anda mendapatkan space di dalam perceptual mapping dari audience. Physical evidence ini terkait dengan endorse, kemudian testimoni, bla bla bla. Ya. Nah, promotion campaign ini bisa on top of social network. Jadi dengan social network, dengan menggunakan Instagram, menggunakan Facebook, kita bisa melakukan campaign di situ. Tugas Anda kemarin membuat campaign, bukan? Jadi Anda membuat campaign on top of Instagram Ads. Kemudian physical evidence, ya, bisa menggunakan testimoni. Jadi dari para influencer dia bisa memberikan melalui TikTok gitu ya,
Dia bisa memberikan endorsement kepada produk-produk Anda, memberikan rekomendasi atau memberikan mempromosikan produk Anda kepada teman-temannya. So, the social network, we can turn social network into business. Ya. So, business use of social network rata-rata adalah marketing and branding. So, di dalam branding, kaitannya kepada promosi dan physical evidence. Dan ini bisa reaching kepada younger audience, seperti TikTok. Ya, TikTok is a younger audience. So, in TikTok, we can bikin reels di TikTok, untuk di Instagram reels, di TikTok, untuk reaching kepada younger audience. Dimana yang sebagai talentnya adalah yang usianya juga masih muda. Oke. Kemudian juga sebagai listening tools. Sekarang Anda kalau mau mendengarkan komplain orang, di mana Anda dengar? Anda kalau mau tahu ada seseorang yang komplain mengenai produk atau service Anda carinya di mana? Ada yang tahu? Di view sama komen, Pak. Di aplikasi apa? Aplikasi apa? Nah, oke, kalau gitu saya kasih contoh ya. RStudio. Sebentar, saya berikan contoh bagaimana kita melakukan listening kepada apa yang terjadi di market. Sebentar. Nah, di dalam listening tools ini bisa menggunakan Twitter, bisa menggunakan Instagram, bisa menggunakan Facebook, ya, we can use anything, ya. Tetapi dengan asal kita bisa mendapatkan API-nya, API dari masing-masing apps tersebut. Misalkan kayak saya sekarang nih mencari apa yang menjadi issues saya misalkan mencari ada issues nggak terkait dengan kopi tuku misalkan. Jadi kita harus ada apa disebut dengan untuk di Twitter ya, saya pakai Twitter misalkan. Di Twitter kita mau cari kata kuncinya apa misalkan. Kata kuncinya misalkan sekarang ada isu apa? Misalkan isunya apa ya? Apa isu yang sekarang menarik? Produk-produk apa yang menarik sekarang? Unik apa misalkan kopi kenangan lah. Kopi kenangan. Kenangan namanya ya. Nah. Oke, kita bisa, dari sini kita bisa run. Nah, kita bisa melihat kopi kenangan ini lagi komennya tentang apa aja sih di kopi kenangan sekarang? Apa yang menjadi komentar dari netizen terhadap kopi kenangan? Nah, jadi nanti kita bisa ngelihat apa saja yang menjadi, komen-komennya. Oh, sebentar, masih running ya. Ini misalkan kalau kopi tuku, dia ada komen-komen. Nah, kopi kenangan yang botolnya tuh kemanisan bikin seret. Nah, kayak gitu ya. Terus kopi kenangan, mengingat kembali kopi kenangan gitu ya. Kemudian jadi tumblernya kopi kenangan bagus banget. Nah, ini semua ada di Twitter. Jadi kita bisa melakukan searching kepada apakah market sekarang lagi sentimennya lagi positifkah atau lagi negatifkah terhadap kopi kenangan. Jadi kita bisa melakukan sentiment analysis sebagai alat untuk listening tools kita. Ini kopi kenangan. Nah, ini kita bisa analisa di Twitter bisa menggunakan sentiment analysis. Analisa di Instagram bisa menggunakan sentiment analysis dan lain sebagainya. So ini kita menggunakan listening tools. Bisa menggunakan RStudio atau bisa menggunakan Python. Nah, jadi bagaimana kita bisa turning social network into business? Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Oh, kalau Python gimana ya, Pak? Kalau Python gimana? Sebentar. Kalau Python, codingnya ya?
Mau belajar coding Python-nya untuk sentiment analysis? Ya lihat aja dulu gitu Pak. Oke, sebentar ya. Ini kalau ada yang tertarik begini lucu juga nih, sentiment analysis. Oke. Nah kalau oke, sebentar. Oke. Alright. Sebentar masih buka. Oke. Nah, kayak gini. Jadi kalau di Twitter sentiment analysis kita ngoding lagi. Jadi menggunakan scikit-learn. Ya. Scikit-learn kemudian untuk label encoder, kemudian pakai NumPy, pakai Pandas, ya. Kemudian kita bisa tapi ya tetap harus punya nih, kalau kita sentimennya ada yang positif, ada yang negatif, ada yang neutral. Kemudian kita menggunakan keras model. Ya, ini kemudian kita baca datasetnya. Nah, dataset ini kita harus bisa ada koneksi dengan API. Kemudian oke, saya running dulu deh semuanya. Run all. Ya. Sambil dijalankan dulu. Nah, ini adalah metode di dalam kita Twitter Analytics untuk mengetahui sentimen. Community ini sentimennya lagi positif atau lagi negatif ya. Nah, ini dia running dulu. So, tadi siapa yang tanya ya? Saya nggak ngeliat tadi. Saya Pak, Selumita. Oh, Selumita. Oke. Jadi sambil masih running, nanti kita bisa ujung-ujungnya kita bisa tahu apakah ini sentimennya apakah positif kah atau negatif. Label encoder untuk kita melakukan labeling kepada data, kemudian building the models, kemudian compile the model, callback, train the data, ya, dan kemudian kita bisa memprediksi apakah dia negatif atau positif apanya dia. Confusion matrix untuk melihat bagaimana komposisinya untuk akurasi dari kita punya model, ya begitu ya. So ini yang menjadi masih running sih, lama ini runningnya, masih running kah? Udah running, udah jalan belum? Oops, masih running nih, lagi running nih untuk API-nya. Ya, sebentar. Ya kayak begitulah konsepnya ya. Selumita, kebayang nggak? Kebayang Pak. Oke. Kalau Anda tertarik, Anda bisa lihat ke Kaggle saya. Pak, saya mau nanya lagi Pak. Silakan. Apa cuma Twitter? Instagram nggak ada Pak? Atau Facebook? Bisa, tetapi itu pakai face recognition jadinya. Karena kan kebanyakan foto ya. Jadi kalau misalkan Anda mau nemu foto gunung di mana, nah, ntar face recognition-nya menunjukkan gambar gunung di background-nya gitu ya. Itu lebih ke face recognition. Jadi mau menentukan apakah ini gunung, apakah sungai gitu ya. Face recognition juga bisa masuk kepada image pre-processing. Jadi kita untuk mengetahui wajah ini wajah siapa gitu. Jadi kalau Anda nonton Prison Break gitu ya, waktu si siapa tuh, Sofil namanya ya, dia mau masuk ke sebuah ruangan tapi harus pakai face recognition. Kemudian dia menggambar tangannya sesuai dengan wajah orang yang bisa masuk gitu ya, dan dia berhasil masuk ke ruangan tersebut. Jadi face recognition-nya tuh menghitung jarak antara mata dengan mata segala macam ya. Di dalam ini kalau Facebook dan Instagram kan kebanyakan foto gitu ya, sehingga agak sulit, harus bermainnya di face recognition ya. Oke, good. Jadi bagaimana kita turning social network into business, di mana social network itu sebagai listening tools. Bagaimana listening toolsnya? Nggak bisa Anda cuma baca Twitter doang. Anda harus memahami metodologinya menggunakan machine learning. Ya. Saya ngajar machine learning di sistem informasi. Jadi
Untuk Python saya ngajar, R saya ngajar di sistem informasi. SAS juga. Jadi saya ngajar di pakai Python, R dan SAS. Ini coding semua ya. Belajarnya dari mana? Kan jadi ketika Anda nggak tahu nanti bekerja di mana, Anda misalkan bekerja di marketing, untuk marketing Anda perlu bikin clustering model, ya, itu Anda perlu belajar Python. Jadi jangan pikir Anda belajar marketing nggak perlu ngoding. Anda belajar marketing mesti ngoding. Anda belajar marketing mesti menguasai kalau nggak SAS, R, atau Python saat ini. Ya. Anda bikin segmentasi pakai apa? Pakai cuap-cuap? Nggak bisa. Ya. Kalau Anda mau bikin segmentasi harus ada tools machine learning-nya yang digunakan. Bisa pakai Python, bisa pakai R, bisa pakai SAS. Ya. Kalau di kelas saya kita pakai Python biasanya. Kalau untuk marketing ya. Jadi kelas saya marketing pakai Python kalau di S2. Jadi Anda kalau mau ikut misalnya ambil MM, itu clustering modelnya kita pakai kalau nggak Python, R, atau SAS. Oke, kemudian jadi social network bisa menjadi bisnis. Nah, kemudian ternyata Facebook itu dia sudah membeli Instagram. Ya, Facebook sudah membeli Instagram dan sudah membeli WhatsApp. Jadi Instagram ini sudah under Facebook ya. Facebook, Instagram, WhatsApp itu satu company itu. Mark Zuckerberg yang punya. Nah, dan total spendingnya ternyata yang paling gede di Facebook. Ya. Kemudian berikutnya adalah, oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan bagaimana kita turning social network kepada bisnis. Any other questions? Araso? Kalau tidak ada, Araso? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Kemudian next kita masuk ke insights on society, the dark side of social network. Social network ini ternyata juga memiliki dark side, sisi gelap, ya, social network. Apa kira-kira sisi gelap dari social network? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Apa kira-kira dark side dari social network? Ada yang punya ide? Sisi gelap dari social network ini apa? Gak ada yang tahu. Sisi gelapnya salah satu adalah FOMO. Fear of missing out. Tiap hari kerjaannya TikTok. Tiap hari kerjaannya Instagram. Tiap hari kerjaannya Facebook. Tiap hari kerjaannya nge-YouTube melulu. Ya. Selalu online. FOMO. Fear of missing out. Kepo semuanya. Semua Instagram diikutin, lambe turah diikutin, segala macam. Ya, akibatnya apa? Waktunya habis buat nonton TikTok. Goyang sana, goyang pinggul. Ya, dari pagi sampai pagi lagi TikTok doang kerjaannya. Ada nggak teman Anda yang kayak gitu? Siapa di kelas ini yang hobinya kerjanya tiap hari cuma nonton TikTok doang? Ada yang sukanya TikTok doang kira-kira? Ada nggak? Halo? Tidak, Pak. Tidak ada? Udah ngaku deh. Siapa yang hobinya nge-TikTok melulu? Ya? Oke. Jadi kemudian dari the dark side of social media apalagi kira-kira? Ada yang punya ide nggak? Dark side-nya. Apalagi dark side-nya? Anda ketika Anda sudah bikin apa? Jejak digital itu ya, jejak digital itu ya
tidak pernah hilang. Sehingga ketika Anda misalkan mau ada penerimaan pegawai, mereka bisa cek dulu jejak digital Anda. Apakah Anda punya head speech di Facebook, di Instagram, di Twitter. Kalau mereka-mereka yang punya head speech gitu ya, memaki-maki orang di Twitter, itu HRD dia langsung reject gitu. Ketahuan nama Anda langsung di reject. Dari satu lagi, dari mana? Nomor handphone Anda. Dari nomor handphone Anda ketahuan Anda bikin komen-komen lucu-lucu atau dan lain-lain, langsung di reject. Jadi semua jejak digital Anda tinggal di internet. Bagaimana perusahaan bisa tahu? Dia tinggal minta data ke Telkomsel. Dari IP ada, misalkan dia tahu IP Anda, IP address Anda, dia udah tahu, dia tinggal keluarin dari Telkomsel, tolong keluarin data IP address sekian dong. Gue pengen tahu jejak digitalnya ngapain aja pakai di handphonenya dia. Ketahuan tuh Anda nonton situs apa aja, Anda buka aplikasi apa aja. Ketahuan tuh suka buka Bigo, micet, apalagi tuh. Aplikasi-aplikasi yang aneh-aneh itu apa itu? Ada yang tahu nggak? Yang aneh-aneh itu aplikasi sekarang apa ya? Saya nggak begitu follow up. Cowok-cowok tuh biasanya tahu tuh aplikasi yang lucu-lucu apa ya sekarang ya? Ya, koin-koin ya, apa sih namanya itu? Wah, judi ya. Nah, itu ketahuan tuh, semua kelakuan kita langsung dikirim ke HRD. Oh, dia suka ngebigo. Oh, dia suka main judi koin. Oh, kerjaannya 24 jam main Mobile Legend. Wah, ini orang kalau kerjanya Mobile Legend doang nih. Semua data IP address Anda dikirimkan ke PT tersebut, misalkan PT ABC. Oh, kacau ini orang. Nggak betul nih. Buka aplikasinya aneh-aneh nih. Nah, itu. Ini yang menjadi dark side dari social network. Ketahuan kita ngapain aja. Terus Anda punya akun-akun yang lain, Anda follow artis misalkan. Anda follow artis, ketahuan di situ. Follow artis, siapa yang menjadi artis yang Anda follow. Meleset semua artisnya kan. Nah, itu juga ketahuan tuh sama PT ABC, sama HRD-nya. Ini yang menjadi dark side dari social network. Ya. Jadi kalau Anda punya handphone, pastikan handphone Anda itu IP address-nya, handphone Anda yang utama itu IP address-nya Anda utama itu bersih ya. Nggak ada aplikasi-aplikasi yang aneh-aneh. Terus historinya Anda hapus ya gitu ya, supaya nggak ketahuan oleh Telkomsel. Kemudian nanti dilaporkan ke HRD perusahaan. Jadi ini menjadi dark side of social network. Ya. Any question terhadap dark side dari social network? Kapish? Kapish? Mantap. Alright. Kemudian type of social network and their business model. Jadi apa saja yang menjadi tipe-tipe dari social network? Ya, ada banyak tipe yang mengklasifikasikan terhadap social network dan online communities. Namun yang paling sering adalah, dan modelnya, yang sering untuk modelnya adalah advertising model. Jadi kalau kita dengan social network, seringnya kita bikin advertising campaign untuk advertise gitu ya. Nah, untuk tipe-tipenya ada yang kebentukan social networknya ada untuk yang general. Jadi kalau general ini dia untuk sosialisasi doang nih sama teman-teman ya, kayak Instagram ya, kemudian Pinterest, Facebook, itu untuk kita sama teman-teman. Ada lagi yang untuk kepentingan praktis ya. Jadi yang untuk praktis ini misalkan untuk para profesional, misalkan di LinkedIn ya, itu para praktisi, network para praktisi. Kemudian ada lagi yang secara interest. Nah, interest ini untuk para gamers gitu ya. Misalkan ada, atau untuk para musisi,
jadi sesuai dengan interestnya masing-masing ya. Nah, ada social networknya masing-masing. Kemudian ada juga untuk affinity. Ya, affinity itu misalkan untuk untuk demografi, secara demografi. Kemudian untuk sponsor, ya. Nah, sponsor ini adalah network-network yang terkait untuk banyak cita-cita ya. Misalkan networknya Nike, online communitiesnya Adidas gitu ya. Jadi ada yang disponsor oleh communities. Kemudian di dalam social network ada berbagai macam fitur dan teknologi. Ya. Jadi di dalam social network teknologi ini yang perlu diperhatikan adalah algoritma. Semua social network itu hidup berdasarkan algoritma. Ya. Algoritma itu apa? Algoritma itu adalah matematik. Algoritma komputer. Jadi kayak ini adalah algoritma. RStudio ini kita menggunakan algoritma. Coding ini adalah algoritma. Jadi kita membuat algoritma. Jadi kalau Anda seperti ini, kata-kata Anda sebaiknya Anda dikirimkan iklan apa? Kalau seperti ini jadi gini. Misalkan kita sekarang ngobrol nih. Kita sekarang bicara. Itu handphone Anda tuh ngerekam dan melakukan verbatim di dalam handphone. Dicatat itu kata-kata Anda. Kemudian kata-kata itu dicatat, kemudian oleh algoritmanya dia, seperti misalkan kalau kita menggunakan R, itu kata-kata Anda itu dicatat, kemudian diberikan penamaran. Oh, kopi kenangan tuh manis banget. Tuh kemanisan bikin seret. Nah, jadi ini orang suka kopi kenangan nih. Kemudian ketika kata-kata itu terdengar di handphone, di Instagram akan muncul campaign kopi kenangan. Nah, itu ada algoritma di sana. Algoritmanya yang mencatat. Jadi dia berdasarkan apa yang Anda katakan, dicatat di verbatim, kemudian oleh algoritma, begitu ketahuan ini kopi kenangan, dia kemudian mengirimkan campaign kopi kenangan. Nah, ini itulah yang disebut dengan algoritma. Ya. Oke. Nah, di dalam selain algoritma ada juga profile, messaging, storage, dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita kalau mau bikin video, kita nggak bikin video di handphone, kita langsung aja bikin IGTV, langsung upload ke Instagram. Jadi kita nggak perlu storage di handphone kita. Storage kita itu di IG. Nanti dari IGTV kita download lagi, baru kita edit pakai Adobe, baru kita posting di YouTube misalkan. Nah, itu bagaimana social network adalah sebagai storage kita. Ya. Ngapain disimpan di handphone gitu kan? Kita live di YouTube. Simpannya di mana? Simpannya langsung storage di YouTube. Ngapain di handphone? Jadi karena social network teknologinya sudah memungkinkan mereka sebagai tempat penyimpanan. Nah, any questions terkait dengan social networks dan business model dan teknologinya? Silakan. Any questions? Tidak ada? Arasoh? Arasayo. Alright. Kemudian next adalah trap inside the Facebook bubble, insight on technology. Jadi apa yang dimaksud dengan bubble? Jadi apa yang dimaksud dengan bubble, Facebook bubble? Ada yang tahu nggak? Anybody knows? Apa yang dimaksud dengan bubble? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu?
Halo? Suara saya terdengar? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Oke, alright. Oke, apa yang dimaksud dengan Facebook bubble? Jadi, pernah ada kasus kasus di Amerika, yaitu terkait dengan Cambridge Analytics. Di mana di Cambridge Analytics itu setiap orang itu dibikin clusteringnya, kemudian diberikan campaign oleh Donald Trump sesuai dengan needs and wants-nya. Jadi setiap orang itu menerima campaign yang disesuaikan dengan dia punya needs and wants. Jadi Facebook bubble ini adalah Facebook memberikan konten yang disesuaikan dengan minat-minat kita. Kalau nggak sesuai dengan minat kita, Facebook nggak munculkan di timeline kita. Jadi itu disebut dengan Facebook bubble. Sehingga seakan-akan apa yang kita minati memang kenyataannya sedemikian rupa. Jadi bukan berita secara umum, secara random gitu, enggak. Jadi berita-berita yang muncul di timeline kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan. Jadi semakin menjadi-jadilah dia begitu ya, karena berita-beritanya pun terkait itu doang. Nah, itu disebut bubble, di mana berita yang disuguhkan sesuai dengan minat kita, bukan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Itu disebut dengan Facebook bubble. Oke. Nah, di dalam topik ini kita akan membahas mengenai online auctions. Auctions itu berarti adalah lelang. Ya. Di masa-masa awal e-commerce, sistem lelang ini merupakan metode yang populer untuk membeli dan menjual barang. Sekarang kita kalau mau jual beli, kita nggak naruh mobil di rumah, kelamaan. Taruh aja mobilnya di tempat lelang. Orang rame itu berduyun-duyun tuh ke tempat lelang. Sehingga kemungkinan terjualnya lebih cepat dibandingkan dengan kita taruh iklan di pinggir jalan ya. Mobil dijual di pinggir jalan. Ya mobil orang yang lewat juga terbatas gitu ya. Kalau di tempat lelang dia rame. Dengan kondisi online auction itu juga lebih rame lagi ya, karena karena secara online lebih gampang. Ada aplikasinya, tinggal dilihat apa aja mobil yang dijual. Oke. So, itu konsep di dalam online auction. Benefit menggunakan auction adalah secara liquidity kita para penjual dapat menemukan pembeli secara cepat. Nah, liquid dia. Dan para pembeli bisa menemukan penjual yang sesuai dengan yang dia butuhkan. Ya, itu lebih cepat. Jadi secara liquidity dia lebih cepat, lebih liquid. Kemudian price discovery. Buyer dan sellernya itu dia secara cepat bisa menentukan harga yang secara, kalau kita jual mobil, para pembeli itu kan dia bakalan lelang itu kan dia ngebid kan. Nah, dengan harga tertinggi. Nah, jadi harga itu tergantung kepada supply and demand. Supply-nya banyak, demand-nya sedikit, harga nggak terlalu tinggi lelangnya. Tapi kalau supply-nya tinggi, supply-nya sedikit, demand-nya banyak, harganya price bakal naik. Jadi price discovery-nya dia betul-betul sesuai dengan pasar. Price transparency. Nah, di dalam price transparency, setiap orang bisa tahu harga asking dan harga bidding. Harga bid, ini di bid di berapa, di asking di berapa, sekarang sudah berapa harga biddingnya. Itu kita seluruh dunia tahu. Jadi nggak ada lagi yang dia bisa main under table atau main kedip-kedip mata, ini gua aja nih, udah gitu, nggak bisa. Karena harganya online semua tahu. Dan lower transaction cost. Ya, karena biayanya memang
kalau dengan menggunakan online jauh lebih murah. Customer aggregation. Dengan adanya menggunakan online auction ini, ya, bisa menemukan customer yang berminat kepada mobilnya secara lebih cepat daripada secara satu-satu gitu ya. Dan the network effect, ya, adanya visitor yang tinggi, traffic yang tinggi ke online, lelang online ini juga bakal pengaruh. Contohnya untuk lelang online ini apa sih? Ada yang pernah belanja online nggak? Lelang online nggak? Siapa di sini pernah ikutan lelang online? Ada yang pernah ikut lelang online? Di mana? Ada yang pernah ikut lelang online? Halo? Tahu Pak. Belum pernah? Oke, ini kayak begini. Jadi ini ada, kalau kita mau beli mobil nih, ada mau lelang mobil, search lelang mobil. Misalkan lelang mobil di Jakarta. Nih besok nih jam tanggal 31 Mei nih. Nih lelang belum dimulai. Ya. Nih kita mau lihat mobilnya apa aja nih yang dijual. Oke. Oke, Honda Brio 130 juta. Ya. Oke. Nah, kita bisa ngelihat apa yang dijual. Toyota Velfire 0, ini masih 000. Ini apa nih? HRV 100 juta. Nah, ini harganya harga pembukaan ya, harga lelang, harga pembukaan lelang. Jadi nanti kita rebutan ke atas. Ya, 101 dengan harga 1 juta kan. 101, 102, 103. Nanti marketnya berhenti di 105. Oh, memang marketnya segitu gitu, ya. Ya, bisa juga mobil, bisa juga lelang motor. Nah, yang pada doyan motor, mau suka custom, bikin-bikin moge dari motor Scorpio, nah itu bisa ikutan lelang. Yang mau custom bikin moge, motor gede dari Scorpio misalkan. Nah, berapa harga sekarang harga lelangnya? Oh, Honda Beat 12 juta. Tahun berapa nih Honda Beat? Misalkan kita lihat Honda Beat, Yamaha Mio. Oke. Nah, ini kita nanti ikutan lelangnya, kita mendaftar gitu ya. Ikutan lelang, terus kita mendaftar. Kemudian nanti ini Honda Beat 12 juta. Mesinnya B, eksterior C. Nah, kemudian di sini nah, biasanya nanti dari lelang ini, auction ini, online auction ini, pas hari hanya kita ketika barangnya giliran lotnya dia muncul, kita ngebit tuh dari 12,8, 13, 13,1, 13,2, 13,3, 13,5, nggak ada lagi yang nawar. Oke, berhasil dimenangkan oleh yang menawar 13,5. Nah, itu. Jadi ini disebut dengan online auction. Araso. Dan price-nya transparan. Ya nggak ada, ketika kita ngebit ya nggak, harga ya udah tahu, seluruh dunia juga tahu harganya sekian gitu ya. Sampai di sini online auction. Araso. Rasanya. Oke. Apa yang menjadi resiko dari dan cost dari auction? Yaitu adalah delayed consumption cost. Jadi delayed consumption cost ini ada waktu sampai barang dilunasi gitu ya, surat-suratnya lengkap, selesai, baru kita bisa mengambil kendaraan kita atau barang yang kita menangkan di lelang tersebut. Oke. Kemudian monitoring cost. Ya, kita harus monitor layar kan? Kita harus monitor layar itu selama 3 jam, 4 jam kita harus monitoring gitu kan. Harganya berapa, turunnya apa, harganya udah berapa sekarang, mau masuk apa enggak gitu kan. Kemudian equipment cost. Jadi Anda harus punya koneksi ke internet gitu ya, internet, dan Anda punya download apps-nya ya. Kemudian trust risk. Kalau online auction sering terjadi fraud. Nah, Anda kalau mau beli, Anda harus lihat dulu barangnya ya, cek fisik selalu diutamakan.
cek fisik. Fulfillment cost, ya. Fulfillment cost ini biasanya untuk biaya-biaya untuk packing, shipping, dan asuransinya. Jadi cost, insurance, and freight. Jadi harga itu nggak harga barang dibeli, tapi harga ketika barang dikirim ada insurance dan ada harga freight, biaya pengiriman. So itu yang menjadi resiko dan biaya dari auction. Oke. Auction price, ya kurang lebih seperti itu ya auctionnya. Oke, berikut untuk online communities terkait dengan insight on business. Insight on business terkait dengan Japan, Yahoo Japan, yang dia merger dengan Line to create mega portal. Jadi Yahoo merger dengan Line. Anda sudah tahu belum? Yahoo dia merger dengan Line. Anda sudah pernah dengar belum? Yahoo dan Line. Itu dia merger untuk membuat mega portal. Oke. Jadi beberapa waktu yang lalu company seperti Yahoo itu dia melakukan merger dengan Line. Ya. So ini menjadi unique challenges, ya. Dengan adanya merger ini banyak benefit yang didapatkan oleh Yahoo and Line. Mulai industri fashion bergerak, online brokerage-nya bergerak, gitu ya. Online search-nya Yahoo bergerak, dan Line memberikan penawaran berupa chat yang fungsional, ya, di dalam Yahoo-nya. So it is mutualis juga terhadap merger ini. Oke. Alright, so itu yang menjadi topik kita di dalam pertemuan hari ini. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan mengenai online communities? Silakan. Any questions? All good? Araso? Kapish? Pronto. Alright. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke... Oh, sebentar. Sebelum ke quiz.